Selamat datang di podcast KPI, podcastnya Anak Komunikasi. Wah, waduh, gimana nih Ler kita podcast KPI ini Ler? Ya, berarti ini yang punya podcast cuman khusus anak komunikasi doang. Anak komunikasi doang yang punya podcast KPI ini. Tapi kan dalam berkarya itu nggak apa ya, dan dalam berkarya itu bebas dan buat Bebas. siapa aja. Tapi kalau misalkan kita ngomong mulu nih, kasihan bintang tamu kita nih. Kita ini. Wah, udah keren banget Udah jauh-jauh. keren banget. Sebelum kita memperkenalkan bintang tamu kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Iya, kali ada yang belum kenal. Oke. Perkenalin, nama gua Zaki Mubarok, bisa dipanggil Bele Raya kali ya. Benar. Iya, biar lebih apa ya? Dapat Dapat gitu santai ya. gitu. Santai. Biar udah enjoy. Udah gua dulu nih. Iya. Perkenalkan, nama gua Wildan Asaufi, biasa dipanggil Cengir. Wah, Cengir. Iya dong. Waduh. Panggilan gua Cengir. Oh, lu yang punya akun second ya? Iya. Akun secondnya Cengir Iya, namanya. benar. Ya udah nih Ler. Kasian juga nih bintang tamu kita. Ini bintang tamunya nggak gemen-gemen ya kan? Sebenarnya kita termasuk orang yang beruntung bisa ngedatengin nih bintang tamu. Benar, di bahkan podcast sampai kali ini bintang tamunya tuh duduk gitu dah. Udah gitu kita. samping lu lagi ya kan. Oke, kita kenalin dulu kali ya. Oke, boleh Bang untuk memperkenalkan diri. Iya, nama gua Hilal. Lu katanya mau jokes yang tadi apa dah? Galang, rambu, anarki gitu. Itu kayak ini Bang. Pada marah. Gak enak sama anak slang maksudnya. Iya. Kan kelihatan OI banget nih. Gitu Bang. Tadi udah ngesiapin jokes lu. Itu mah belakang layar. Belakangan aja. Layar. Benar. Apa lagi? Nama lu Bang. Nama lo ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Lupa gua. Iya. Nggak apa. Apa Bang, ntar Selalu. dikat aja. Ntar dikatain bisa. Tuh kan Bisa. canggung kan. Ya, nama gua Hilal. Biasa kalau di kampus dipanggil Nyor. Wih, Nggak tahu ngapa ya. Enggak tahu tuh. Gara-gara mungkin gara-gara gue tuh manggil orang-orang kampus Nyor. Cuman kan kalau di Rempoa tuh, kalau gua ngumpul di Rempoa, orang-orang manggil Nyor tuh artinya coy, kayak pro gitu. Coy. Nyor, mau kemana Nyor? Oh, iya. Gue panggil atau gue pakai ke kampus, jadi gue yang dipanggil. Benar. Oh, berarti gue juga punya temen nih, Bang, sama halnya kayak lu, cuman dia cuk gitu. Bah, itu Mana mah. cuk gitu ya kan? Iya. Ayo cuk temenin. No. Cuman gue nggak panggil dia bacuk gitu. Gua nggak panggil bacuk, beda Soalnya, kita. Ya beda aja ya kan. Beda. Udah sejarahnya udah cukup di lu lah Udah, gitu. iya. Ke bawah-bawah udah nggak usah Udah ada nggak sejarah usah. kayak gitu. Nah, sebelumnya nih Bang, kalau boleh tahu, lu jurusan apaan sih Bang dan angkatan berapa? Gue jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, angkatan 2016. 2016. Kita 2020 kan 16 4 tahun. 4 tahun. Buset, jauh ya. juga. Jauh. Oh iya. Gak apa Bang, kan lu anaknya ini banget KPI banget. KPI banget. Lu mau mengabdi di KPI kan Bang? Oh nggak mau. Oh enggak mau ya. Maaf Bang. Bayaran murah aja nih, makanya gue males. Waduh. Tapi lu kenapa kepikiran gak sih Bang? Kayak gini nih. Kenapa sih lu milih KPI gitu? Kenapa sih lu milih KPI? Untuk mikir sebelum gue daftar sih enggak sebenarnya. Soalnya gara-gara kuotanya paling banyak. Oh, kota paling Kuotanya banyak. paling banyak. Kuotanya bukan paling banyak sih, salah satu yang terbanyak dah. Oh. Akhirnya gue milih itu nih. Jadi gue pengen masuk UIN doang sebenarnya. Untuk jurusannya itu gue sebenarnya kagak peduli, namanya masih baru lulus SMA ya, maksudnya masih kayak bodo amat gitu. Yang penting prestis aja nih, gue masuk UIN nih, kagak. Oh iya Pak, yang penting setelan negeri ya Pak. Iya, setelan negeri. Setelan negeri. Iya, cuma pas gue udah masuk komunikasi nih, penyiaran Islam, maksud gue agak kaget juga, nggak taunya gue kira bakal ke PR, bakal ke dakwah, bakal ke gimana caranya lu ngobrol di mimbar gitu. Cuman cabangnya banyak, nggak taunya. Jadi gue tertarik juga broadcasting lah. Public speaking. Iya, Kata public juga gitu, speaking Bang. lah. Iya, banyak banget nggak taunya cabangnya. Pengelolaan media.
Seru. Berarti lu senang banget ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak taunya nggak salah jurusan gua. Oh, nggak salah jurusan. Gua senang juga maksudnya masuk di jurusan KPI. Berarti komunikasi penyiaran penjilat. Berarti komunikasi penyiaran Islam itu bisa nyambung kemana aja ya Bang? Bisa. Untuk prospek kerja kedepannya gitu ya Bang. Banyak yang magang di apa sih namanya scriptwriter terus juga jadi orang belakang di TV kayak gitu-gitu. Iya, gue kira cuma gitu-gituan ya Bang. Gue kira cuma sebatas pendakwah kan, soalnya gue takutnya kekhawatiran gue itu doang. Islam gue cetek soalnya. Gue takutnya itu doang. Sama sih Bang, kita juga begitu awalnya. Tapi sebelumnya nih Bang ya, gue mau nanya sama lu kan, lu tadi udah ngungkapin ya kan bahwasannya kayak gini udah dalam lah ya. Kesibukan lu sekarang nih apa Bang? Kesibukan lu? Kesibukan gue sekarang sebenarnya gue lagi ribet di dagangan. Oh, dagangan. Lu buka usaha ya Bang berarti? Nyambung banget tuh dari komunikasi ke dagang. Nggak Bang itu. Nyambung banget dari yang penting makan duitnya halal ya Bang ya? Oh iya. Jadi kuliah sambil kerja gitu Bang? Ya bisa dibilang. Sambil dagang? Iya, istilah kerennya mah begitu. Istilah keren. Kerennya mah begitu. Iya Bang, benar. Kan keren terus lu mah. Berarti gue keren nih ngomong tadi, kuliah sambil kerja. Keren. Benar tuh Ler. Nah, gue dagang di ini Pamulang, Pancong Pamulang pertama. Terus juga ada produk duren gue juga gitu, doyan duren namanya. Itu doang, itu lagi sekarang yang didalemin itu sih. Terus juga sama garapan teman-teman di apa namanya Perspektif Entertainment namanya Iya, keren banget tuh Bang. Perspektif Entertainment. Yang anak-anak itu maksudnya produk dari Perspektif Entertainment tuh kayak manggung di pasar, terus juga Lofi ke kopi-kopi yang kayak gitu-gitu. Oh. Iya. Bang, benar. Berarti pantesan. aja. Oh iya, pantesan lu ini ya Bang. Belum lulus. Iya. Ternyata orangnya lu sibuk banget. So sibuk aja. Dan kalau keluar rumah tuh bapak gua kagak nanyain mau kemana. Oh iya. Enggak Jadi cuma kayak di pikirannya tuh main doang. Oh, main doang. Padahal main juga sih tetap. Tapi main sambil kerja, hobi gak sih Bang? Bisa dibilang hobi doang, hobi. Benar. Hobi ngasilin duit udah paling enak tuh Bang sebenarnya ya. Tapi nih kan lu orangnya tadi nyibukin diri banget ya kan. Iya. Pokoknya gua harus sibuk. Lu mah lu gak sibuk, gua harus sibuk. Iya, pokoknya gitu kayak wah gua harus sibuk. Pokoknya getol banget pengen sibuk. Kan ada orang lagi ngapa-ngapain, gua langsung bantuin. Yang penting gua sibuk. Iya, gitu benar. Tapi lu berarti di KPI ini lu ikut organisasi kan Bang? Maksudnya yang dalam artian tuh apa yang biasa disebut orang-orang nih ya kan? Himpunan di dalam. Lu ikut tuh Bang? Ikut. Oh iya, kalau misalkan kalau lu jawab nggak ikut berarti lu bohong. Karena dari awal lu bilang lu sibuk banget gitu. Masa lu ada nggak hal ikut? itu nggak lu ikut? Kalau gue nggak jawab nggak ikut, nih berarti kelar nih podcast. Kagak gitu Bang. Ada terus. Malah gue nanya dagangan lu. Nah, lu ngambil duren di mana? Kalau boleh tahu kan lu katanya ikut himpunan nih Bang. Iya. Nah, himpunan itu himpunan HMJ apa yang lain Bang? Gue ikut HMJ sih. Oh, HMJ. Nah, HMJ doang sama Demaf. Oh, sama Demaf. Sama Kontra satu lagi mah. Kontra. Gitu. Tapi di HMJ itu lu jadi apa sih Bang? Di HMJ itu? HMJ awalnya mah cuma apa sih itu kalau yang ini staff ya bawaan? Oh, staff. Berarti nggak anggota, langsung staff. Anggota dulu ya. Anggota dulu ya. Apa, Bang? Anggota dulu. Anggota itu udah tahun berikutnya naik di apa namanya? Kadeu Senbut. Oh, ketua departemen Senbut. Gara-gara anggota Senbut dikit nih yang lakinya, cuma gue sama Isan cabut ke Kominfo jadi kadep juga. Nah, gue yang dinaikin. Setelan kurang juga lu, Bang. Soalnya kan lu dari awal juga orangnya mau sibuk banget gitu ya. Dan gua gara-gara gitu dah. Ini gara-gara gitu. Nih dia mau kerja nih. Iya. Emang terutama tuh aksi. Kan lu kan gue liat banyak aksinya nih, Bang. Tapi lu pernah kepikiran gak sih kan pertama lu jadi anggota tuh Bang? Anggota Senbut juga. Anggota Senbut juga. Kan pasti open recruitment kan? Iya. Ya, kenapa lu tersendiri itu memilih buat kayak
di Senbut tersendiri Bang? Lu punya alasan tertentu gak sih? Gitu. Kenapa lu milih Senbut Kenapa lu gitu? milih Senbut? Kenapa gue milih Senbut ya? Iya bang. Pertama karena emang bukannya gue so anak nyeni banget ya. Bukannya so anak nyeni banget. Cuman ranah yang gue suka aja sih. Iya, kalau misalnya yang lain gue nggak terlalu interest waktu itu. Waktu itu gue nggak terlalu interest. Cuman Senbut kayaknya seru juga nih. Pas dilihat program-programnya kan ada waktu itu ya, ada program seni 4:30, ada festival budaya. Maksud gua seru nih, seru. Ya udah masuk aja lah. Ya ini aja lah gitu. Senbut. Itu alasan lu milih Senbut ya. Senbut. Tapi Iya. di seni 4:30 itu maksudnya apa sih Bang? Jadi dulu tuh ada program, gua nggak tahu ya masih berjalan apa enggak ya. Program kelas seni 4:30 namanya. Jadi setiap jam 4:30 sore, pokoknya seminggu sekali tuh, kalau nggak salah hari Rabu deh. 4:30 sore itu ada kelas seni dia. Jadi tiap minggunya itu ganti-ganti pelajarannya tuh. Jadi minggu pertama misalnya kelas seni gitar. Nah lu pelajarin dah tuh seni gitar. Habis itu kelas seni apa, tari apa segala macam kayak gitu-gitu deh. Jadi kalau misalnya kelas seni gitar itu semua mahasiswa wajib bawa gitar. Enggak wajib Oh, sih. enggak wajib. Kirain gitar. Kirain gitu kan. Kalau gue aja ukulele doang. Enteng. Waduh, kalau yang main emang nggak jelas juga kan. Diametral. Waduh, sorry. Gitu. Waktu itu gue nyediain gitar sih ada yang gue sediain. Cuman ketika lu bawa sendiri tuh lebih bagus juga gitu. Emang nggak semua waktu itu yang ikut bawa gitar sih. Jadi yang bawa gitar tuh rela ganti-gantian aja buat bisa praktek gitu. Berarti lu di situ benar-benar ngajarin dari nol ya Bang? Ada pematerinya. Oh, ada Iya. pemateri. Oh, lu ngundang pemateri Ada berarti pemateri bang. waktu itu. Undang pemateri dari Ngundang luar. materinya Bang? waktu itu. Dari Iya. luar. Waduh. Enggak dari luar sih. Oh, dari orang masih- Iya, orang kontras waktu itu. Oh, orang kontras. Iya, ketua kontras sama wakil ketua kontrasnya kalau nggak salah. Iya. Oh gitu. Tuh. Oh, berarti kayak gitulah ya cerita-cerita di Senbut. Ya kan? Iya. Tapi lu di Senbut ini punya nggak sih, kan lu udah nggak ngejabat lagi dari anggota ya kan, udah nggak setap lagi, udah nggak kadep Kadep lagi lagi. bahkan. Tapi ada nggak sih Bang dalam diri lu itu rasa apa ya, hal yang nggak masih lu kenang-kenang gitu dari, karena kan lu kadep ya kan, otomatis pasti ngerasain lah Iya. semuanya gitu ya kan, namanya lu dari capek, seneng, semua dia rasain. ya kan? Ada gak sih hal yang lu rinduin gitu Bang? Hal yang lu rindu Pokoknya banget sampai kayak- sekarang gitu. Iya, Iya. hal yang paling lu inget banget tuh bang. Iya. Klise sih sebenarnya yang gua hal yang paling seru lah bisa dibilang ya di HMJ waktu itu. Gua nggak tahu ngapa senang waktu suasana rapatnya sih. Oh. Soalnya pas Suasana rapat. Orang kesibuk. Suasana- Sibuk. Ada rapat, ada Terus, rapat. iya. Besok rapat, suasana sekarang rapat lagi. Iya. Nggak tahu ngapa tuh kayak apa ya? Pas udah ngumpul di rapat tuh, lu kan ketika masuk HMJ tuh kayak ketemu orang-orang yang lu nyaman main di situ kan. Oh iya. Gue sih ngerasanya gitu ya. Oh iya. Gue sih nyamannya waktu itu gue ngerasa nyaman main di HMJ gara-gara ketemu temen yang emang sefrekuensi. Waduh. Sefrekuensi, dah kayak- Sobrat Waduh. banget, gue sobrat banget. Iya berat banget lagi. Iya, maksud gue kayak seru aja tuh situasi rapatnya nggak bakal didapat di di dunia luar sih kalau gua rasain sekarang ya. Mungkin karena gua nggak kerja di instansi juga, jadi gua nggak dapet situasi rapat yang serius gitu. Jadi pas gua keluar, terus juga sebelum gua masuk HMJ, sebelum gua masuk kampus pun, gua ngerasa kayak rapat di sini tuh seru banget gitu. Ada orang yang gontok-gontokan pola pikir iya apa segala itu udah macam. paling enak tuh, Walaupun Bang. gue nonton doang ya. Walaupun gue nonton doang. Banyak. Iya. Iya. Itu banyak. Seru gitu. Tapi kan orang-orang hebat semua tuh Ler. Iya. Yang pemikirannya tuh udah kayak tinggi-tinggi banget tuh bang. Samping lu. Iya, apalagi bang, udah orang yang beruntung. Makanya gue nih kayak bangga banget nih bang, gue bisa ngundang lu ke sini. gitu, Bang. Iya. Ya kan, pasti lu, tapi lu bangga gak Bang, apa? Ngeluh malah. Ada kita berdua. Lebih ke anjing. Bip. Lebih ke males gitu ya. Apaan sih nih? Thank you udah diundang apa segala macem di sini. Gue apresiasi banget kalau teman-teman mau
terus ngejalanin program HMJ ya. Walaupun di masa apa namanya pandemi terus juga PPKM diperpanjang segala macam masih banyak teman-teman yang inisiatif buat garap program keren-keren lu asli. Woi. Karena sebenarnya media itu katanya nggak ada matinya ya bang. Media itu nggak bakal mati itu bang. Kan tadi dia apa nih? Bang Nyor nih ini dan rapat ya kan rapat rindu rapat. Berarti abis ini rapat deh sama kita. Iya. Kita rapatin nih bang. Serius ya kan. Ya Allah. Karena tadi kita ngebahas hal-hal rindu ya. Iya. Pasti Bang Nyor tersendiri punya dong keluh kesah dalam dirinya pas ketika ngejabat ya kan. Jadi ketua departemen Senbut. Keluh kesah lu apa sih bang? Apa lu emang nggak pernah ngeluh? Pendengar gitu ya? ataupun yang penonton jadi Iya, tahu tahu gitu. gitu. Karena ngeluh kan hal wajar gak sih? Iya. Banyak Manusiawi lah. gak sih? Banyak lah keluhannya. Maksudnya kan di sini juga terlibat sama puluhan orang di HMJ ya. Gue nggak tahu puluhan apa ratusan tuh. Bang. Pokoknya banyak orang. Kok lu pacaran berdua aja banyak masalah gitu. Apalagi udah banyak orang begini. Pasti ada aja masalahnya. Entah yang rapat datangnya telat, terus juga kalau misalnya udah ditungguin nggak taunya cuma dikit doang. Oh iya. Berarti Kayak ibaratnya event gede nih mau bahas apa namanya kayak kadep-kadep udah mau ngebahas hal-hal yang penting nih. Cuman pas datang orangnya dikit gitu. Yang kayak gitu. Wah, buat hal-hal receh kayak gitu. Waduh. Iya. Tapi itu berpengaruh banget tuh kayak aduh gimana nih orangnya dikit. Yang nggak datang diomongin kayak gitu. Iya bener. buat ya para penonton nih kan ataupun para pendengar ya kan pendengar yang lagi jalan di mobil. Iya yang tadi lagi Bang jalan Nyor di mobil. lagi ngeluh nih. Ini Bang Yor ngeluh, Lagi ketua ngeluh. departemen Senbut pun bisa ngeluh. Dia rindu rapat tapi ada yang rapat dikit ya. Nggak gitu. banyak yang datang. Berarti Ya itu hal Allah, yang rindu. dibacain. Iya. Abang sendiri yang ngomong. Iya benar. Tapi kalau misalnya boleh tahu gak sih Bang, lu kan pertama kan jadi anggota Senbut Iya, dulu nih. Nah, terus lu jadi ketua departemen. Itu bedanya apa sih Bang? Lu anggota sama kadep di Senbut tersendiri? Kalau anggota kan enak ya, maksudnya lebih nyantai gitu, maksudnya tekanannya nggak seberat ketika lo jadi kadep tentunya ya. Iya, Maksudnya kayak ketika anggota nih, lu nggak terlalu melulu mikirin program yang harus lu jalanin gitu. Maksud gua nggak ada tekanan di mana lu wajib banget nih, kalau enggak LPJ lu bakal berantakan. Soalnya kan yang ditanggung jawabin lebih ditanggung jawabin ya, bisa dibilang si kadepnya sama anggota BPH lah. Oh gitu. Yang kayak gitu-gitu. Cuman ya gue ngerasa nggak enak aja kalau misalnya nggak dijalanin segala macem. Amanah ya Bang, Iya, itu buat untungnya makanya harus milih departemen yang lu suka sih, maksudnya biar enak juga ngejalaninnya. Soalnya kan intensitas waktu zaman gue itu lumayan. Jadi harus dibarengin sama apa namanya hal yang lu suka tuh. Kalau misalnya emang takutnya kalau misalnya emang lu nggak suka intensitasnya banyak malah nggak ikut gitu, ngerinya gitu doang. Yang penting berarti lu milih departemen itu sesuai keinginan lu gitu ya Bisa Bang? dibilang gitu. Kalau misalnya pas kadep sih harus ada program yang inovatif ya. Jadi lu mikir dulu tuh programnya apa aja yang bakal dijalanin apa aja. Ya pasti lebih puyeng sih ngurusin orang-orang yang bakal jadi staff lu apa anggota lu gitu-gitu. Oh berarti pas lu jadi kadep nih lu lebih banyak kayak jadi konseptor gitu ya Bang buat anggota-anggota lu. Ya Allah gue cepet banget lagi. Iya lah sosok konseptor banget tuh. Tapi lu kebayang gak sih dari cerita-ceritanya itu kayaknya Bang Nyor ini salah satu orang yang struggle. Baru gue mau ngomong itu leher iya. Karena gue lihat tadi dia tuh anaknya perjuangan banget. Perjuangan pokoknya tadi aja kan udah tahu kan. Pokoknya aduh ada hal-hal yang sibuk kan. Dia lebih menyibukkan dirinya sendiri. Berarti struggle. Sampai mikirin gimana nanti anggota. Boro-boro mikirin kayak besok makan apa ya dan ya. Nggak bakal. Karena dia Gue sebenarnya takut nih.
mulai gak nyaman gue. Waduh. Salah ngomong Dan, gue. mungkin pertanyaan terakhir. Bener gak? Oh, Karena gitu. Bang Yor juga udah gak nyaman. Karena kalau kita ajak podcast ini harus nyaman dulu. Iya. Harus ada pola kenyamanan nih Bang dalam podcast ini. Gue bingung juga nih, ya Allah kenapa gue yang jadi wawancara. Karena lu kan orang keren Bang, makanya gue sini. Gue aja kayak beruntung banget gitu lu bisa kriteria datang ke jadi sini. pewawancara, maksudnya narasumber kan kalau nggak ganteng, pinter. Oh iya. Terus Gue kan daya tarik gue kan cuma mirip sama bintang Emo. Enggak. Kata orang sih gitu. Oh iya lagi. Enggak melulu tentang paras gak sih. Aduh. Salah ngomong gue. Salah ngomong. Oh gitu. Oh iya lagi kok lihat ya. Wah. Pertanyaan terakhir nih, Nah, takutnya sebelum penutup. Iya, pertanyaan ini juga kayak apa ya, bener-bener dari hati banget. Takutnya iya, karena panjang kan ngabisin waktu juga nanti malah kayak kepotong ya kan, malah nggak kecuplik lah gitu ya kan, kasihan juga. Nah pertanyaan nih Bang, yang terakhir. Yang terakhir banget nih Dari Bang. kita berdua ya kan. Dari kita. Ya pokoknya dari kita berdua Dari dah. kita. Pesan bukan pertanyaan sih ya berarti Ini ya, lebih kalau- ke saran sih Bang, Iya. lebih ke saran pesan-pesan untuk maba KPI ini Bang, karena kan sekarang kan lagi masa-masanya maba datang. Jangan nih, berhenti Bang. narkoba. Oh itu Bang. Enggak, Bukan ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah banyak banget kan yang dikat. Pesan-pesannya nih Bang untuk para maba, misalnya di KPI ini gitu, misalnya ada yang salah jurusan atau dia pengen ikut organisasi. Iya. Bang. Jangan pernah nganggap sia-sia apa yang lu lakukan hari ini sih kayaknya. Itu sih. Menurut gue ya, maksudnya kalau misalnya ketika lu totalitas dan bisa baca situasi gitu. Iya. Jangan pernah nganggap sia-sia apa yang lu lakukan gitu. Misalnya lu repot-repot datang ke sini nih buat podcastan. Iya. Nunggu sampai sekarang jam berapa tuh? Udah jam 12 malam, udah jam 12 malam padahal prepare-nya udah dari sekitar jam 9, jam 8 tadi, jam 8 jam 9. Maksudnya jangan kayak pulang-pulang dari sini tuh nganggap nih gue ngapain begini ya, gue kayak gitu. Maksudnya ya, jangan kayak gitu. Terus juga buat teman-teman yang lain, kenapa gue masuk HMJ ya? Programnya banyak banget nih. Kenapa gue capek di sini ya? Ngapain gue capek di sini gitu? Maksud gue jangan pernah anggap sia-sia apa yang lu lakuin sih. Ketika emang lu lakuin dengan totalitas, terus juga lu paham situasi. Kalau misalnya emang mau jalanin aja terus. Kalau misalnya emang lu ngerasa ada yang kurang, berarti lu kurang totalitas. Kalau misalnya emang masih ngerasa kurang juga, ya lu pahamin diri lu sendiri gitu. Kalau misalnya emang nggak di sini ranah gue ternyata, ya udah cabut nggak apa-apa. Asal di ranah lain lu bisa berkembang aja. Maksudnya totalitas untuk buat berkembang lebih lanjut lagi gitu. Jangan pernah anggap sia-sia sih gitu. Waduh, ya keren banget gak sih ya kan? Gua aja sampai So sedih bijak. sih Lerit tuh. So bijak. Tadi kita seneng nih, langsung melo. Kayak langsung melo. So bijak Waduh, nih banget, so bijak. kata-kata dari ini nih. Ketua Departemen Senbut, yang Bang struggle. Yor yang struggle banget. Wah, kayak harus bener-bener ini gak sih ya kan? Deep banget sih. Iya, deep. Jujur, deep. Deep banget. Oh, deep. Itu talk. deep banget. Beda. Oh, beda. Oke. Dan karena juga waktu ya kan, waktu kita juga udah cukup, Udah ya cukup. kan. Terus juga Bang Nyor udah gak nyaman. Bercanda. Karena mau pengen banget kan. Kita sampai lama nih ya kan. nuangin petua-petua ya kan. Nah, jadi buat yang nonton jangan kemana-mana sih ya kan. Jangan Tetap kemana-mana. kayak podcast ini bakal kita up di IG KPI nggak sih? Nah, dan YouTube KPI juga. YouTube-nya KPI juga. Kalau kepo sama kegiatan HMJ KPI bisa langsung kepoin bang. Nah. Dari apa IG-nya? @kpi_win_jakarta. Nah, Jadi di follow. di follow jangan lupa. Jadi misal yang pengen masuk KPI ini tapi dia belum tahu HMJ itu apa dan ini dan KPI itu apa, langsung aja kita tonton podcast ini. Benar, karena tadi kita pakai kayak podcast KPI, podcastnya anak komunikasi. Nah, tapi Bang Nyor diem aja nih. karena Dia nggak tahu. ikutan. Biar seru kita aja. Biar seru kita Oh, aja. gitu. Kita aja ya bang. Aneh ngomong podcast KPI. Mantap. Wah, Oh enggak. Beda bang, kata mantap. Oh iya. Briefing dulu nih bang. iya, ya iya, kan? iya, Podcast iya. KPI, podcastnya anak komunikasi. Oh, Oke. iya, iya, iya. Aneh yang opening nih ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini karena waktu juga. Jadi tetap jangan bosen-bosen lah ya kan ngedengerin ini podcast. Jadi jangan kemana-mana. Podcast KPI, Podcastnya anak komunikasi.